Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini untuk memenuhi tugas diskusi yang diberikan pada dosen Bapak Jarudin mengenai mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator Riki Duardiansah, dan dengan rules atau peraturan yang ada adalah teman-teman hanya bisa memberikan 3 pertanyaan, dan teman-teman yang lain pun dapat menjawab dari 3 pertanyaan yang tadi diajukan. Mengenai bahan diskusinya adalah mengenai keamanan sistem dan proteksi. Mungkin sebagai pembuka atau sebagai intro, sini akan saya jelaskan atau akan saya rangkum di dalam materi yang sudah diberikan. Oke, bisa saya mulai? Bisa apa? Bisa. Cap. Ada mengenai keamanan sistem dan proteksi. Penyebab data hilang. Kasus umumnya di sini diantaranya adalah terdapat bencana alam dan perang. Yang kedua ada kesalahan hardware atau software, dan yang ketiga ada kesalahan manusia. Dan untuk aspek keamanan sistem, yang pertama ada kerahasiaan atau security, yang kedua ada integritas, dan yang terakhir ada ketersediaan. Dan untuk intruder, poin pertama mengenai kategori umum, diantaranya adalah snooping, seseorang masuk dalam sistem jaringan dan berusaha menembus pengamanan. Dan yang intruder yang kedua adalah interupsi, yang mana diantaranya adalah penghancuran hard disk. Untuk intruder yang poin ketiga adalah intersepsi, yang mana seseorang itu mengcopy file tanpa diotorisasi. Dan untuk intruder yang keempat berupa modification, yang mana modifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Dan untuk intruder yang kelima adalah fabrication, yang mana diantaranya adalah memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan. Dan untuk prinsip pengamanan sistem komputer dalam sistem operasi ini, itu poin pertama, rancangan sistem seharusnya publik, yang kedua dapat diterima, dan yang ketiga pemeriksaan otoritas saat itu. Dan untuk autentikasi pemakai, yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai berupa password, kombinasi kunci, serta nama kecil, ibu, dan lain sebagainya. Dan yang poin kedua adalah sesuatu yang dimiliki pemakai, yang pertama ada badge, kartu identitas, yang terakhir ada kunci, dan lain sebagainya. Untuk autentikasi pemakai, ada poin terakhir, yaitu ada sesuatu mengenai merupakan ciri pemakai. Yang pertama ada sidik jari, yang kedua ada sidik suara, dan yang terakhir ada foto. Nah, merupakan dari contoh autentikasi, yang pertama adalah password, yang kedua adalah menggunakan objek fisik berupa sidik jari dan lain sebagainya, dan untuk yang terakhir adalah menggunakan biometrik. Untuk poin pada countermeasures atau tindakan balasan, itu pembatasan waktu ketika seorang login, panggilan otomatis pada nomor yang disiapkan, dan yang terakhir ada ketersediaan database login. Untuk security sistem operasi terdapat 2 poin. Yang poin pertama adalah logic bomb, yang mana logik yang ditempelkan pada program komputer, di mana saat program menjalankan kondisi tertentu logik tersebut menjalankan fungsi yang merusak. Dan yang kedua ada trapdoor, kode yang menerima suatu barisan masukan khusus atau dengan menjalankan ID pemakai tertentu. Dan untuk bagian serangan pengamanan umum, poin-poin diantaranya adalah yang pertama mencoba sistem call, yang kedua adalah mencoba login dan langsung menekan delete, robot atau break, dan yang terakhir adalah menggunakan kelemahan sifat manusia. Mengenai prinsip dasar security pada sistem operasi, pembahasan kali ini adalah nilai default tidak boleh diakses, pengecekan otoritas, dan adanya mekanisme proteksi sederhana uniform built-in ke lapis terbawah. Dan untuk security jaringan komputer terdapat 3 poin di dalamnya, yang mana poin pertama adalah ancaman eksternal berupa kode ditransfer ke mesin target, yang kedua ada tujuan virus ditulis jaringan komputer berupa sulit terdeteksi atau penyebaran yang cepat, dan yang terakhir adalah virus program yang dapat memperbanyak diri sendiri. Untuk skenario pengerusakan oleh virus yang tertanam dalam sebuah komponen komputer adalah pertama blackmail, yang kedua ada denial of service selama virus masih jalan, ada kerusakan permanen pada hardware, kompetitor komputer, dan sabotase. Untuk siklus hidup virus, ada fase tidur yang bisa disebut dengan dormant phase. Yang kedua ada fase propagasi, dan yang ketiga ada fase pemicuan, dan yang terakhir ada fase eksekusi. Untuk tipe-tipe virus, tipe yang pertama merupakan parasitic virus menggantungkan ke file.exe, dan yang kedua ada memory resident virus menempatkan diri ke memori utama dan menginfeksi virus yang lainnya. Dan yang ketiga ada boot sector virus menginfeksi boot record dan menyebar saat sistem. Yang keempat ada stealth virus, bentuknya dirancang agar tidak terdeteksi, dan yang terakhir ada polymorphic virus. Nah,
ketika saat kita membahas virus, dan ini pun merupakan ada antivirus di dalamnya. Untuk antivirus atau penolakan virus, poin pertama adalah pendekatan antivirus, deteksi, identifikasi, penghilangan dengan program antivirus, dan yang kedua adalah generasi antivirus. Generasi pertama sekedar scanner biasa, generasi kedua health-check scanner, generasi ketiga activity trap, dan yang terakhir adalah full virus protection. Untuk mekanisme proteksi itu terdapat domain proteksi, access control list atau ACL, dan yang terakhir adalah kapabilitas. Untuk sistem terpercayanya atau trust computing base, reference monitor. Untuk penjelasannya itu terdapat pada gambar yang sudah ditampilkan dalam sebuah PowerPoint. Dan untuk model formal keamanan sistem terdapat objek A yang mana state yang diotorisasi, dan untuk B state yang tidak diotorisasi. Untuk security multi-level pertama, model security multi-level Bella Padula. Konsepnya terdapat pada gambar. Dan untuk security multi-level yang kedua adalah model BIBA, prinsipnya menjamin integritas data, prinsip integritas sederhana, dan integrity property. Mungkin mengenai pembahasan diskusi kali ini yang terkait dengan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Jarudin, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk bahan diskusi, silahkan. Boleh saya Mas Riki? Ya, silakan Mas Rahardi. Oke, saya di sini ingin bertanya. Nama saya Rahardi Heru Nurwijaya. Saya ingin bertanya tentang apa aja sih siklus hidup virus itu. Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi pertanyaan dari Mas Rahardi adalah apa aja sih siklus hidup virus itu? Benar begitu, Mas? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pertanyaan yang diajukan oleh Mas Rahardi adalah apa aja sih siklus hidup virus itu? Nah, terus dari teman-teman mungkin ada yang bisa buat bantu menjawab dari pertanyaan Mas Rahardi mengenai siklus hidup virus? Silahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rahardi. Oke, silakan Mbak Dinda. Jadi siklus hidup virus itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada fase tidur, atau biasa disebutnya dengan dormant phase. Jadi virus dalam keadaan menganggur sampai terjadi sesuatu kejadian tertentu. Terus yang kedua itu ada fase propagasi, yaitu virus menempatkan kopi dirinya ke program lain di disk. Yang ketiga yaitu ada fase pemicu, atau biasa disebut dengan triggering phase, yaitu virus diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu. Terus yang terakhir yaitu ada fase eksekusi, yaitu virus menjalankan fungsinya. Oke, jadi biar saya simpulkan ya dari pertanyaan dan jawaban dari Mbak Dinda mengenai siklus hidup virus itu. Pertanyaan dari Mas Rahardi adalah apa aja sih siklus hidup virus itu, dan Mbak Dinda menjawab dalam siklus hidup virus itu terdapat 4 jenis ya Mbak ya. Yang pertama ada fase tidur atau biasa dikenal dengan dormant phase, yang kedua ada fase propagasi, yang ketiga ada fase pemicu triggering phase, dan yang terakhir ada fase eksekusi. Benar begitu Mbak Dinda dan Mas Rahardi? Benar. Ya. Oke, jadi untuk slot pertanyaan dan jawaban pertama sudah diisi oleh Mas Rahardi dan Mbak Dinda. Balik lagi pada teman-teman, masih ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya dong, nanya dong. Oke, Mas Jamil silakan, apa yang ingin ditanyakan? Saya Rian Jamil. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana skenario pengerusakan oleh virus denial of service selama virus masih berjalan. Sekian dan terima kasih. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Jamil adalah di dalam bab skenario pengerusakan oleh virus, yang mana denial of service selama virus itu masih berjalan. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu menjawab dari pertanyaan Mas Jamil, silahkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Jamil. Oke, sebelumnya perkenalkan namanya dulu Mas. Nama saya Azi Abdul Pauji. Di sini akan menjawab pertanyaan tentang skenario pengerusakan oleh virus denial of service selama virus masih berjalan. Yaitu ketika virus sudah menyebar ke dalam sistem komputer kita, virus bisa memblok semua servis yang berjalan di dalam sistem komputer kita, sehingga komputer kita tidak bisa berjalan dengan semestinya, yang nantinya bisa menyebabkan komputer kita ngehang atau blue screen. Seperti ketika kita akan mengetikkan perintah regedit di Windows dan Task Manager, virus tidak mengizinkan servis tersebut muncul karena telah dimatikan servisnya. Kerusakan permanennya biasanya terjadi pada hardware. Oke, sekian jawaban dari saya.
Oke, terima kasih Mas Aji. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa pertanyaan Mas Jamil tadi mengenai denial of service dan jawaban dari Mas Aji, apa sih denial of service itu? Jadi pada kesimpulannya adalah denial of service itu adalah sebuah proses yang mana nanti akan menimbulkan sebuah hang atau blue screen di dalam perangkat itu sendiri, yang mana nanti impact atau efek dari si denial of service ini akan berpengaruh terhadap perangkat kerasnya dari si user itu. Benar begitu Mas Aji dan Mas Jamil? Benar. Oke, mungkin dan apa sudah cukup jelas jawaban dari Mas Aji, Mas Jamil? Jelas. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua sudah ditanyakan dan sudah dijawab oleh Mas Aji dan Mas Jamil. Mungkin untuk slot bahan diskusi terakhir dari teman-teman ada yang ingin tanyakan? Saya Mas. Oke, silakan. Silakan perkenalkan diri dulu ya Mas ya. Ya, kenalkan nama saya Abdul Muiz. Saya ingin bertanya, Mas, tentang tipe-tipe virus itu apa sih? Oke, jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Abdul Muiz adalah tipe-tipe virus itu apa sih, ya kan? Nah, balik lagi ke teman-teman. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang bisa bantu menjawab dari pertanyaan Mas Muiz. Ya, saya bisa menjawab. Oke, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Nama saya Gilang Indra Wardana. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Abdul Muiz. Tipe-tipe virus ya? Iya. Tipe-tipe virus itu ada parasitik virus menggantung ke file X, melakukan replikasi ketika file tersebut dieksekusi. Jadi memory resident virus, boot sector virus, tail virus, polymorphic virus. Apa perlu penjelasan? Gak usah ya? Sudah cukup sih, Mas. Oke, baik. Jadi biar saya simpulkan mengenai pertanyaan dan jawaban dari Mas Muiz dan Mas Gilang mengenai tipe-tipe virus. Yang mana tipe-tipe virus itu terdapat 5 macam ya. Yang pertama ada parasitic virus, yang mana virus itu mengandungkan virus dalam .exe. Yang kedua ada memory resident virus, yang mana membentukkan diri ke memori utama. Ada boot sector virus, dan ada stealth virus yang bentuknya dirancang untuk tidak terdeteksi, dan yang terakhir ada polymorphic virus, bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Jadi untuk pertanyaan dan jawaban dari Mas Muiz dan Mas Gilang, apakah benar seperti itu? Ya, betul. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin karena memang sudah memenuhi slot di dalam pertanyaan dalam sebuah diskusi, izinkan saya mengakhiri di sini. Saya Riki Duardiansa sebagai moderator. Izinkan saya pula untuk menutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.